warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat jawab salam, insya Allah. Siapa yang jawab salam pada malam hari ini, Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan juga rezeki yang melimpah. Sekali lagi ya, anak-anak jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. الحديث. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Ketua Masjid Jami'at Tawadud sekaligus MC pada malam hari ini Bapak Ustadz Bambang Bunarto, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang, segera disembuhkan dari ujian penyakit, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, betul, para asatid wal asatidah, Ustadz Abdul Qadir, Ustadz Budoli, dan juga para orang tua kita, Bapak Oleh, dan juga Bapak Ustadz Ahmad Jubaidi. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan juga anak-anakku sekalian. Anak-anak duduk yang rapi di sana, yuk, jangan berisik. Duduk yang rapi. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan menjadi anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti pada kedua orang tua. Semoga kelak menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam Sayyidul Lail, di malam Jumat ini yang sebentar lagi kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yakni yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu setengah Sya'ban, bulan Sabah. Jadi setengahnya bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini dalam rangka ta'lim, mencari ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga langkah kita dari rumah masing-masing dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap langkahnya akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita, dan semoga setiap langkahnya Allah catat menjadi amal yang ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, ini adalah bulan-bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat penting bagi umat Islam sebetulnya dimulai dari bulan Rajab. Sebagaimana kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa ballighna Ramadana ighfir lana dunubana. Allahumma ya Allah, barik lana, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kita semua. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Apa itu berkah? Tambah-tambah kebaikan. Kebaikannya semakin yazid, kebaikannya semakin meningkat, kebaikannya semakin berkembang. Itulah yang disebut dengan berkah. Allah berkahi, memberikan keberkahan kepada kita di Rajab, di bulan Rajab yang sudah lewat. Wa Sya'ban, dan kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Apa keberkahan yang ada di bulan Sya'ban? Tadi MC di awal sudah mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ada suatu peristiwa yang sangat berharga buat kita semua, apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Sya'ban terdiri kata sya' ain ban, Sya'ban artinya cabang. Apa itu Sya'ban? Banyaknya cabang-cabang kebaikan di bulan ini. Maka kita diperintahkan ketika nisfu Sya'ban, nisfu setengah Sya'ban, bulan Sya'ban, setengahnya bulan Syawal, mudah-mudahan nggak 30 hari ya, bisa 29, tapi tergantung. Kalau nggak Bang Hilal, Bang Ru'yatul Hilal, takmilu Sya'ban, disempurnakan sahabatnya ya, baru kita bisa berpuasa. Nih anak-anak, sebentar lagi puasa, seneng nggak dengan bulan Ramadan? Mau puasa gak? Makanya kalau sedang duduk yang rapi, kita dikasih makan tuh. Diam ya, bisa diam? Oke, uskut, diam. Nih, di bulan Sya'ban, pertengahannya ini Allah punya dua malaikat yang setiap hari menjadi asisten kita. Loh, dengerin ini. Hei, jangan berisik. Di samping kananmu ada dua malaikat. Dengerin tuh. Kok berisik? Wow. Halo. Di kanan ada malaikat raqib. Apa tugas malaikat raqib? Mencabut nyawa. Sembarangan aja kamu. Malaikat raqib tugasnya mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kita semua malam hari ini dari mulai langkahnya, asalkan niatnya semata-mata karena Allah, dari mulai lantai tertinggi, lantai 5 turun, tok bawah, duduk di majlis ini, duduk dengerin membaca surat Al-Yasin, mendengarkan ceramah, itu semuanya tidak terlepas dari catatan malaikat raqib yang ada di sebelah kanan yang mencatat amal kebaikan manusia. Nih anak-anak jangan berisik dicatat malaikat ini. Hati-hati lagi kalau malaikat Israel datang. Di sebelah kiri ada namanya malaikat atid. Malaikat atid bertugas adalah untuk mencatat keburukan-keburukan manusia. Apapun yang dilakukan manusia, sekecil apapun keburukannya, maka itu dicatat oleh malaikat atid. Maka kita semua manusia mempunyai catatan buku yang dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Yang berisik tadi itu dicatat malaikat atid tuh. Halo,
yang berantem, bercanda, dicatat oleh malaikat atid. Ini berisik tuh. Nah, selama 1 tahun 365 hari 12 bulan semuanya kita mempunyai catatan rapot. Maka kita pun kalau sekolah nih anak-anak biasanya ada belajarnya, ada ujiannya, kemudian hasilnya semuanya berada dalam rapot. Rapotnya rapot elektronik sekarang, di print, dipanggil orang tuanya nih, catatan anak-anak kita nih nilainya, yang di bawah KKM merah-merah sekian, hati-hati kalau 3 kurangnya merah gak naik kelas nih. Begitu juga dengan manusia. Apakah catatan kebaikan kita lebih banyak daripada catatan keburukannya? Atau sebaliknya, catatan malaikat atid lebih penuh di bukunya daripada catatan malaikat raqib? Insya Allah selama 1 tahun, kalau dihitung minggunya sekitar 48 mingguan kita di ta'lim. Ketika ta'lim kita dihitung sekitar 2-3 jam, 4 jam. Itu semuanya tidak terlepas catatan malaikat raqib. Walaupun malamnya kita begadang, kadang-kadang ada minum-minuman keras, berjudi dan sebagainya, itu pun semua dicatat oleh malaikat raqib. Apa yang kita utarakan, malaikat atid, apa yang kita ucapkan, itu tidak terlepas catatan dari malaikat raqib dan malaikat atid. Maka ketika nisfu Sya'ban, ketika pertengahan daripada bulan Sya'ban, maka 2 malaikat ini melaporkan raport tadi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini, bulan bin bulan, ya Allah, saya laporkan di kitabnya. Mudah-mudahan di akhir-akhir ini dan kita mengawali itu catatan amal kebaikannya, ya. Mudah-mudahan penuh dengan catatan amal-amal amaliyah yang soleh. Jangan sampai kita mengakhiri catatannya dengan amaliyah yang toleh, amaliyah yang tidak baik. Maka kebiasaan umat Islam di malam nisfu Sya'ban, kalau Sya'ban tadi cabang, kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Dengan cara apa? Satu, di malam nisfu Sya'ban kita banyak disunahkan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Yang wajib apalagi itu mah pokok. Pokok itu mah yang wajib. Ibarat yang wajib itu ibaratnya nih kain kita nih semuanya. Yang sunnah-sunnahnya ada kancing gitu kan, ya. Ada empelan-tempelan lainnya. Gimana yang sunnahnya bisa nempel kalau yang wajibnya kagak? Ayo. Makanya yang wajibnya itu perlu, wajib yang pokok kita laksanakan, yakni sholat 5 waktu. Maka di malam nisfu Sya'ban silakan, ada yang disebut dengan sholat tasbih. Udah pernah sholat tasbih? Cukup lumayan, ya. 2 rakaat, tasbihnya macam-macam, banyak sekitar 300. Setiap ruku, setiap sujud baca tasbih terus, mantep. Mau di kampung-kampung begitu nih, sholat tasbih dulu baju Yasin. Ya di sini kayaknya nggak kuat, atau masing-masing aja yang mau. Sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah taubat, gampang nih, ya. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah 2 rakaat dengan niat semata-mata karena Allah, silakan. Biasalah, habis sholatul Fatihah silakan baca surat. Habis itu perbanyak baca istighfar, mohon kepada Allah untuk taubatan nasuha. Semoga dosa-dosa kita sebelum dilaporkan kepada Allah itu terhapus. Tapi yakinlah dengan beristighfar, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita lakukan selain sholat-sholat sunnah? Membaca suratul Yasin. Kenapa sih harus Yasin?
Kenapa ke Al-Quran? Silakan saja baca Al-Quran sequran. Kenapa kita ngambil suratul Yasin? Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Nih kira-kira kalau jantungnya berhenti gimana tuh? Dead, mati. Sekarang nggak mati pun jantungnya diapain tuh? Masukin pakai per. Penyumbatan apa? Darah. Masukin tuh apa? Ring, pakai ring segala. 2 biji. Supaya apa? Jantungnya supaya tetap berjalan. Berarti jantung itu udah lemah. Kalau orang punya penyakit jantung tiba-tiba blek, ya udahlah, kalau udah mati kelepak gitu ya sudahlah. Kalau matinya lagi mencari ilmu husnul khatimah insya. Kalau matinya lagi surat ketika sujud husnul khatimah. Kalau matinya lagi mabuk suul khatimah. Memang yang namanya kematian itu sesuai dengan kebiasaan manusia. Insya Allah ahli taat, ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli salawat, Allah matikan ketika kita melaksanakan zikir dan salawat. Biasaan ahli nongkrong tiap malam main gitar sampai mabok-mabokan. Orang mau mati, mabuknya kurang, tambahin apa? Obat nyamuk. Karena begitu kan? Diisi, campurin semuanya. Saking mau mabuknya, akhirnya apa? Mabuknya lebih mabuk, akhirnya benar-benar mabuk, akhirnya mati. Matinya su'ul khatimah. Kita semua banyak dosa yang berhubungan dengan Allah. Dengan beristighfar, sholat taubat, maka dosanya akan mudah diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, kalau sesama manusia tidak saling memaafkan, Allah tidak akan memaafkan. Ini berat nih. Catatan-catatan malaikat atid itu tidak akan terhapus di dosa dengan sama manusia kalau kita tidak saling memaafkan. Maka kita membaca suratul Yasin niat kepada Allah, niatnya harus karena Allah. Ingat, setiap perilaku pekerjaan yang semata-mata karena Allah, bukan niat yang lain, maka itu bernilai ibadah kepada Allah. Baru kita mohon doanya. Apa doanya? Bacakan suratul Yasin yang pertama, kita mohon diberikan kesehatan dan umur panjang. Kesehatan dan umur panjang itu sangat berharga. Ya, pasti semua manusia akan diuji oleh siapa? Allah. Rata-rata manusia pasti pernah sakit, betul apa enggak? Pernah dirawat di rumah sakit, betul apa enggak? Saya guys, umur-umur lumayan 5 hari di rumah sakit ya mantap. Mas Kun sedang diuji oleh Allah, yakin Allah akan mengangkat martabatnya insya Allah dengan kesabarannya belum seberapa dibandingkan Nabi Ayub alaihi salam. Tahu nggak Nabi Ayub? Nabi Ayub ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya mereka adalah orang yang kaya raya, istrinya cantik, punya anak, hartanya banyak di mana-mana. Allah berikan ujian, berikan Allah sakit untuk Nabi Ayub. Sakitnya gak sembarangan lagi, bukan sakitnya begini, dia sakitnya nih bentolan segala macam, rusak, luka, sehingga apa? Saking jelek dan sakitnya Nabi Ayub ada belatung. Tapi apakah dia tetap taat kepada Allah? Dia tetap taat kepada Allah. Dalam sebuah riwayat ketika dia mau melaksanakan ibadah kepada Allah tuh belatung-belatungnya dikeluarin dulu sama dia. Habis sholat dimasukin lagi. Bisa gak kita kayak seperti itu? Ya, kita baru dikasih demam, dikasih puyeng-puyeng dikit aja. Kalau disuruh ngaji mah susah, duduk ke masjid mah susah, pegangin HP mah manteng terus. Padahal kalau puyeng-puyeng itu udah jalanin ke masjid, mati di masjid, husnul. Ini sholat kagak, baru dikasih segitu. Nabi Ayub ditinggalkan sama istrinya, ditinggalkan sama keluarganya, dia ditaruh sendirinya, tapi dia tetap taat kepada siapa? Allah. Akhirnya ujian Allah sudah menguji Nabi Ayub. Akhirnya
Nabi Ayub dimandikan, kemudian disembuhkan semuanya. Apa yang ia hilang tadi, harta bendanya semuanya Allah kembalikan. Insya, jangan khawatir. Kalau orang yang sakit itu disayang siapa? Allah. Orang yang sedang sakit itu Allah sedang menguji ketaatan kita. Berarti nih kadar imannya lumayan tinggi nih, gitu. Maka biasanya diuji. Kalau ujian anak-anak mau naik kelas juga diuji, ya. Kalau mau naik dari tingkat SD ke SMP, ujian semakin tinggi tingkatnya, ujiannya pun semakin besar. Maka yakinlah ketika Allah memberikan musibah kepada hambanya, pada hakikatnya Allah sayang mengingatkan kepada kita, kalau kita hadapi dengan kesabaran terus taat kepada Allah, seluruh dosa-dosa kita akan hancur, seluruh dosa kita akan melorot. Insya Allah apapun yang kita habiskan untuk berobat segala macam, kita alhamdulillah ada BPJS, ada asuransi. Kalau nggak ada BPJS berdek gitu, berapa itu? Ya, masih mending. Tapi Allah akan kembalikan hartanya untuk kita semua. Maka kesehatan dan umur panjang nikmat yang sangat besar buat kita semua. Alhamdulillah. Kalau sehat dan kopi juga enak gak? Apalagi makan roti sama apa ini? Pisang hijau. Ini apa lagi? Bus pisang enak aja. Makan sama teri sama jengkol juga alhamdulillah. Kalau udah sakit dibawain yang enak aja, ya, daging yang enak, bistik lah apa segala macam, tetap aja gak bisa enak. Kenapa? Allah sudah mulai cabut kenikmatan kita. Jangankan gitu, yang diderita penyakit gula, kaya dengan gula saking banyaknya. Nih jangan banyak-banyak makan gula kayak gini, bukan koroli ya. Minum obat tiap hari. Udah begitu ujian kan? Udahlah makan aja, berita berkahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu wasrabu min rizqillah. Makan dan minumnya ada sebagian rezeki kita. Tapi Allah, apa yang kata Allah? Wala tusrifu. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Udah minum ya udah, minum sehari berapa? Ini kalau banyak-banyak kan manis-manis ya, banyak gulanya. Bisa 200 400 KO. Apalagi nggak bisa kedetek di atas 700, mantap gitu. Ya sudahlah, kalau memang itu udah jalannya takdir dari Allah, biarkanlah. Kalau Allah malaikat Israel mau mencabut nyawa, silakan ambil. Tapi mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Maka kesehatan dan umur panjang sangat perlu niatnya untuk beribadah pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita membaca suratul Yasin yang jantungnya Al-Quran, bagian daripada zikrullah. Membaca Al-Quran itu adalah merupakan bagian daripada zikrullah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Semoga kita dikuatkan iman dan Islam. Ini modal yang sangat-sangat berharga buat kita. Iman dan Islam jangan sampai copot dari diri kita sampai kita mati. Karena apa? Karena walaupun kita banyak dosa, tapi ada di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah pasti kita tetap masuk surga. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Tapi yang jelas kita diakui gak umatnya? Insya Allah yang hadir di sini bersolawat, ngaji, kita menjalankan perintah Allah, mencontoh Rasulullah. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kalau kita sudah diakui sebagai umat Rasulullah, jaminannya apa? Surga. Tergantung surganya. Mampir dulu gak ke nerakanya? Ya tadi itu, ketika amal perbuatan kita diserahkan kepada Allah, ya baik buruknya, kemudian nanti di yaumal hisab
Tuh, diadili kita oleh Allah. Bener gak? Bener gak? CCTV-nya dikeluarin nih. Yang maling motor babil, CCTV-nya keluarin. Tapi ada yang ngumpet juga. Di hadapan Allah gak bisa ngumpet tuh. Ingetin tuh. Satu persatu di yaumul hisab, di padang mahsyar dikumpulkan. Kemudian ada yang disebut dengan yaumul mizan, hari di mana penimbangan amal kita. Lihat dalam surat Al-Qaryah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yaumul mizan itu hari ditimbang amal kita nih, yang tadi dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid, dibukukan setiap tanggal 15, malam 15 diserahin kepada siapa? Allah. Kemudian nanti di akhirat, di yaumul hisab, yaumul kiamat, diberikan lagi tuh di pengadilan Allah sebagai tanda catatan kehidupan bukti kita. Berapa tebalnya? Gak tahu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan panjang umurnya. Kalau masih bayi sedikit catatannya ya. Kayak si Anto mungkin almarhum sedikit, insya Allah husnul khatimah. Nah tua-tua paling tua masih mending. Semakin tua kalau ibadahnya bagus tebal tuh, maka ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu, dan apabila timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya, ditimbang. Kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya. Contoh, kalau di kilo nih, kebaikannya ternyata berapa? 60 kilo. Keburukannya berapa? 40 kilo. Atau kebaikannya adalah 51 kilo, keburukannya 49, bedanya 1 kilo. Apa? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan tempat yang memuaskan. Di mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itu gak mampir dulu ke neraka, enggak, langsung ke surga, karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Terus sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan apabila timbangan amal kebaikannya ternyata yang sibuk malaikat Atid yang nyatetnya. Tiap hari malaikat dari jam 6 sampai jam 12 nyatet itu. Bahaya nih, penuh nih keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatan manusianya, maksiat-maksiat manusianya. Maka ditimbanglah amalnya itu, ternyata kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Yang tadi keburukannya 90 kilo, kebaikannya 10 kilo. Maka apa yang terjadi? Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jeblos pengadilan Allah. Kemana? Ke neraka. Nih yang paling ringan siksaan neraka. Saya tanya, percaya gak ada surga dan neraka? Percaya gak? Percaya. Jelas dari dalam Al-Quran ada. Gak percaya ya udah nanti buktikan. Jangankan surga dan neraka, siksa kubur percaya apa enggak? Kalau gak percaya buktikan aja. Nanti balik lagi ya. Ya. Kita belum ada kabar sih dari mereka. Nah, dia akan dimasukkan dalam neraka hawiyah. Neraka yang paling ringan itu gini, di bawahnya batu bara yang waduh, kata siapa kalau menyate gitu ya bah, boleh digeber-geber merah, injek tuh, begitu injek kakinya di kepalanya sudah menggejolak. Itu adalah yang paling ringan siksaan neraka. Belum neraka jahanam. Neraka jahanam ada pohon namanya pohon zakum. Semakin panas pohon jakum itu semakin berkembang. Apakah di neraka lapar? Lapar. Apakah di neraka haus? Haus. Apa makanannya? Itulah buah zakum. Ketika dimakan hancur semuanya. Orang-orang mukmin yang taat kepada Allah, yang terbebas dari hisabnya, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, langsung jembatan Shiratal Mustaqim, masuk surga.
Tapi sebaliknya, yang tadi amalnya pas-pasan, boro-boro ning sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, silaturahmi kagak, ngumpet aja di rumah gitu kan. Ya nggak catat, kita alhamdulillah insya Allah berapa jam ini dicatat dari mulai jalannya. Sudah nggak di sini berisik tuh, cuma malaikat Jabaniyah tuh. Ayo, duduk. Dasar bocah ya. Nggak di sekolah, nggak di masjid, nggak di mana. Ada bapaknya kan tuh? Biasanya nggak ada. Kalau ada bapaknya di sampingnya diam. Mau di masjid juga begitu. Canda mulu ya nggak pernah bapaknya datang ke masjid. Coba kalau anaknya, padahal pertanggungjawaban di akhirat orang tua yang pertama diminta pertanggungjawabannya. Masih penting anaknya mau ke musola, anaknya mau ke masjid, mau ke majlis taklim. Anaknya pengen jadi anak soleh, diajarin, bapaknya nggak mau, ya gimana gitu. Nih kembali, makhluk ahli surga sudah masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk ke neraka. Oh, semuanya udah masuk. Maka Allah menyuruh malaikat, hei malaikat cari tuh yang di neraka, yang renghek, yang sudah terbakar hangus. Sekarang kan banyak juga sebelumnya mati dibakar, blek sekali hancur. Reminasi kan lu, wes, hancur langsung jadi abu. Itu api dunia, apalagi api akhirat. Api dunia itu asapnya api akhirat. Udah dicandrak ibu kau berapa puluh tahun tuh, ya, mulai puasa segala macem tuh, masih panas ya, panas, coba udut tuh, tapi gak berani tuh, udah deket dibuang. Lu belajar, yang udut belajar panas-panasan, pegang coba, ingat pegang lo. Ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka. Kata Allah, malaikat cari tuh orang-orang yang rengek, yang hancur-hancur, tapi di dadanya ada cahaya. Siapa dia? Dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun sholatnya belentang-belentong, banyak maksiatnya, syaratnya satu, asal jangan syirik, menyekutukan Allah, dan jangan kufur. Karena kalau udah syirik dan kufur, hancur imannya, namanya murtad. Hati-hati anak kita. Astagfirullah, anak saha eta. Kok orang tua duduk kamu lari-larian di sana? Hah? Gak tahu sopan santun ya? Gak tahu etika ya? Sorry diam duduk situ. Dengar ini. Nih dikit lagi, tenang. Belum puasa nih. Nih. Maka dicarilah, kemudian diambil, dimandikan, ada yang disebut dengan Talaga Kausar, nikmat yang sungguh sangat banyak. Akhirnya yang tadinya kakek-kakek, nenek-nenek, setelah dari neraka karena masih ada iman, akhirnya dia menjadi seorang yang masih pemuda, masih gadis, kemudian dia masuk ke surga. Orang yang beriman ada harapan masuk surga, ya, tapi gak berapa tahun di surganya, di nerakanya, tergantung dosanya. Ibarat baju nih, kalau baju kita dicuci, nih bajunya bukan baju putih nih, baju biasa, dikucek-kucek, kemudian dibersihin, kemudian dia dijemur. Habis jemur apa? Disetrika. Kalau udah bagus disetrika, masuk kemana? Ke lemari. Coba kalau yang banyakkan olinya gimana tuh? Susah diketek-ketekin, yang ada juga hancur bajunya. Lama gak kira-kira? Lama. Begitu juga manusia, semakin banyak dosanya, lama tuh dia nerakanya. Tapi ada harapan masuk surga. Lihat dalam surat Al-Bayyinah, kalau tidak orang beriman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adik kakak yang murtad, binari jahannam, dia akan masukkan ke dalam neraka jahannam khalidina fiha abada, selama-lamanya, tempat terakhirnya dan neraka jahannam. Na'udzubillah. Jangan heran kalau mereka orang-orang kafir, kaya raya, mobilnya Mercy, gak usah. Kenapa? Ad-dunya ya jannatul kafirin. Dunia itu surganya orang-orang kafir. Bila perlu tuh apa?
mobilnya segala macam, bawa kuburannya tuh. Wa jannatul dunya jannatul kafir, dunia itu surga kafir. Wa sijnul mu'minin, buinya orang-orang mukmin. Tapi ada juga yang mukmin kaya ya, banyak. Tapi wal akhiratu jannatul mu'minin, dan akhirat surganya orang mukmin ya. Dan tentunya buinya bagi orang-orang kafir. Maka jagalah anak-anak kita ya, jangan sampai terlepas dari imannya. Jangan gara-gara pernikahan ganteng kaya melepaskan agamanya. Na'udzubillah. Insya Allah di malam nisfu Saban dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disetorkan tuh dihapus dulu, dan kita mulai. Kita pun di malam nisfu Saban mendapatkan kitab yang baru, karena kita awali dengan hal yang baik, membaca salawat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat sunnah. Itu adalah menjadi catatan awal di buku kita. Insya Allah. Insya Allah kalau di bulan Saban kita mulai bagus, maka kita masuk di bulan Ramadan. Senang gak datangnya bulan Ramadan? Kalau tanya anak-anak senang gembira. Bapak-bapak senang apa enggak? Senang. Apa kata Nabi? Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Tambah lagi ya, hebat nih. Baru senang saja, barang siapa yang senang, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Na'udzubillah. Itu dijamin Allah. Baru senangnya. Kenapa senang di bulan Ramadan ini? Harapan bagi umat Rasulullah, karena Ramadan syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah tadi? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Yang tadinya jarang ke masjid, insya Allah rajin ke masjid. Yang tadinya jarang sholat berjamaah, insya Allah sholat berjamaah. Yang tadinya jarang baca Al-Quran, tuh Al-Quran yang udah bulukan setahun kemarin tuh dibuka-buka lagi, insya Allah baca Al-Quran. Yang kedua, syahrul Ramadan syahrul maghfirah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, waballahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Janji Allah bagi orang yang puasa. Dan yang terakhir, kenapa kita senang datangnya bulan Ramadan? Karena syahrul Ramadan ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan. Barang siapa yang malam itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kebaikan kita ditingkatkan, dibonuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu malam bagaikan kita beribadah 83 tahun. Ini sekedar motivasi, mudah-mudahan wabalighna Ramadan, kita disampaikan bulan Ramadan, ikfir lana dzunubana, insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan diri kita mulai dari bulan Syaban, karena banyak saudara-saudara kita yang belum ngumpul di sini ya. Ada yang main hadro kayak Anto almarhum ya. Ternyata namanya usia kan nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita disampaikan bulan Ramadan, karena Ramadan ada penghancur seluruh dosa-dosa kita. Umat Rasulullah, berbahagialah karena adanya bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail. Kemudian kita banyak bersedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja sekedar motivasi kita. Jangan lupa yuk kita bersama-sama malam minggu ya di masjid ya Mas Kun. Malam minggu kita semua di Saban, silakan mungkin kalau di sini mau ngadain ya di masjid. Insya Allah habis pada maghrib sampai isya kita akan padu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita pada Allah. Melalui malam nisfu Saban kita membaca suratul Yasin, kemudian kita perbanyak sholawat dan dzikir. Mudah-mudahan catatan amal kebaikan kita setiap tahunnya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mari kita mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dimudahkan rezekinya. Walaupun sekarang beras lagi mahal, tapi yakinlah Allah yang maha kaya. Jangan gara-gara kemarin dikasih beras sedikit sekarang mampus kamu ngerasain mahalnya tuh.
habis kemarin dibagi-bagi akhirnya mahal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Allah muwaffiq ila babil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.